Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai materi sejarah, mengenai latar belakang tanah paksa yang ada di Hindia Belanda. Latar belakang tanah paksa atau kultur stel diberlakukan oleh pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda pada tahun 1830. Kebijakan ini muncul karena beberapa faktor. Yang pertama, krisis keuangan Belanda. Belanda mengalami krisis keuangan yang cukup parah akibat Perang Jawa dan upaya mempertahankan kolonialnya. Nah, yang kedua, meningkatnya permintaan produk kolonial. Meningkatnya permintaan produk kolonial ini, permintaan produk-produk seperti kopi, teh, dan rempah-rempah di Eropa semakin meningkat. Yang ketiga, ideologi liberal. Meskipun terdengar kontradiktif, ideologi liberal yang berkembang di Eropa juga menjadi salah satu faktor. Para pendukung liberalisme di Belanda berpendapat bahwa dengan menerapkan sistem ekonomi yang lebih efisien di Hindia Belanda, maka kesejahteraan rakyat juga akan meningkat. Nah, tujuannya yakni yang pertama, meningkatkan pendapatan kolonial, di mana tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pendapatan negara Belanda dengan cara mengeksploitasi sumber daya alam di Hindia Belanda. Yang kedua, memperkuat cengkraman kolonial. Melalui tanah paksa, Belanda ingin memperkuat cengkramannya di Hindia Belanda dan memastikan ketersediaan produk-produk kolonial secara stabil. Nah, setiap pada materi ini juga terdapat aturan-aturan spesifik tanah paksa. Yang pertama, kewajiban menanam tanaman ekspor, di mana rakyat Indonesia diwajibkan untuk menanam tanaman ekspor tertentu seperti kopi, teh, nilam di sebagian lahan pertanian mereka. Kedua, kuota hasil tanaman. Hasil tanaman ekspor yang dihasilkan harus diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan jumlah yang telah ditentukan. Yang ketiga, pekerjaan paksa. Jika rakyat tidak memiliki lahan yang cukup, mereka diwajibkan untuk bekerja di perkebunan milik pemerintahan kolonial. Yang keempat, pengadaan fasilitas, di mana rakyat harus menyediakan fasilitas produksi seperti cangkul, garu, dan benih dengan biaya sendiri. Nah, dampak positif dan negatif tanah paksa di antaranya, yang pertama, dampak positif di mana dari sudut pandang Belanda. Yang pertama, meningkatnya pendapatan kolonial, di mana Belanda berhasil meningkatkan pendapatan negaranya dan keluar dari krisis keuangan. Yang kedua, perkembangan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi dilakukan untuk mendukung kegiatan perkebunan. Nah, dampak negatif dari sudut pandang bagi rakyat Indonesia. Yang pertama, penderitaan rakyat. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang luar biasa akibat eksploitasi tenaga dan sumber daya alam. Yang kedua, kelaparan dan kemiskinan. Banyak rakyat yang mengalami kelaparan dan kemiskinan karena sebagian besar hasil pertanian mereka harus diserahkan kepada pemerintahan kolonial. Yang ketiga, kerusakan lingkungan. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dan penebangan hutan secara liar menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang keempat, terhambatnya pertanian subsisten, di mana rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pangan sendiri karena harus lebih banyak menanam tanaman ekspor. Yang kelima, munculnya perlawanan, di mana kebijakan ini memicu perlawanan dari rakyat Indonesia seperti pemberontakan. Nah, tanah paksa merupakan salah satu contoh eksploitasi kolonial yang paling kejam. Kebijakan ini telah menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi rakyat Indonesia dan meninggalkan luka sejarah yang mendalam. Meskipun memberikan keuntungan bagi Belanda, namun dampak negatifnya jauh lebih besar dan dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya.